Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, Farmasi 5A, yang beranggotakan Alfioni Trista Hapsari, Deden Mulia Prayoga, Karina Mustika Atsari, saya sendiri Saidah Rahmawati, dan Umi Hanifatun Nikmah. Di sini kami akan menjelaskan tentang reseptor adrenergik. Langsung saja, di sini ada definisi dari adrenergik, di mana reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik seperti flight, fright, all-right response, meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernafasan, dan pengaturan sirkulasi perifer. Di sini ada jalur sintesis dan degradasi ketokolamin, di mana ketokolamin ini adalah neurotransmitter yang berasal dari asam amino tirosin. Tirosin ini sendiri berasal dari sumber makanan serta sintesis fenilalanin. Yang termasuk ke dalam ketoalanin ini yaitu epinefrin atau adrenalin, norepinefrin atau noradrenalin, dan dopamin. Tirosin itu sendiri dibuat dari fenilalanin melalui hidroksilasi oleh enzim fenilalanin hidroksilase. Pada manusia, katekolamin berasal dari asam amino L-fenilalanin, di mana L-fenilalanin ini akan diubah menjadi tirosin oleh enzim aromatik asam amino hidroksilase. Kemudian, tirosin ini akan diubah menjadi dopa oleh enzim tirosin hidroksilase. Dan dopa akan diubah menjadi dopamin oleh enzim dopa dekarboksilase, di mana dopamin itu sendiri juga digunakan sebagai prekursor dalam sintesis neurotransmitter norepinefrin dan epinefrin, di mana selanjutnya dopamin akan diubah menjadi norepinefrin oleh enzim dopamin beta hidroksilase, lalu norepinefrin dikonversi menjadi epinefrin oleh enzim fenetanoalamin metil transferase. Yang selanjutnya ada reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik itu ada G protein, transduksi sinyal, efek seluler. G protein, alfa satunya ada GG, alfa 2-nya ada GI, beta satunya ada GS, beta 2-nya GS. Kemudian transduksi sinyal, alfa satunya ada produksi DAG dan IP3, mobilisasi CA dan aktivasi PKC. Alfa 2-nya itu menghambat adenilat siklase dan mengaktifkan kanal A. Beta satunya mengaktifkan adenilat siklase dan aktivasi PKA. Beta 2-nya mengaktifasi adenilat siklase dan aktivasi PKA. Kemudian yang terakhir itu ada efek seluler. Alfa satunya eksitasi neuron, vasokonstruksi, dan bronkokonstriksi. Alfa 2-nya itu menghambat pelepasan Ne, beta satunya itu meningkatkan kekuatan dan kecepatan denyut jantung, lipolisis. Beta 2-nya itu bronkorelaksasi, vasodilatasi, tremor, glikogenulisis, dan menghambat pelepasan histamin. Ya, selanjutnya ada reseptor adrenergik. Alfa 1R terdapat di pembuluh darah di kulit dan sistem pencernaan kandung kemih. Pada respon flick or freak terjadi penurunan aliran darah pada organ ini, sehingga orang takut menjadi pucat. Beta 1R terutama terdapat pada otot jantung, sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan frekuensi denyut jantung. Alfa 2R terdapat pada ujung saraf presinaptik sehingga menjadi autoreseptor. Beta 2R terdapat di bronkus, arteriol pada otot rangka, otot polos, sehingga dapat menyebabkan relaksasi pada bronkus. Ya, selanjutnya ada alfa 2 reseptor. Reseptor alfa adrenergik adalah
reseptor penggendaan protein G atau GPCR yang terkait dengan G protein heterotrimetrik GI. Secara klasik, terletak pada terminal pre-junction vaskuler di mana ia menghambat pelepasan norepinefrin atau noradrenalin dalam bentuk umpan balik negatif. Katekolamin seperti norepinefrin atau noradrenalin dan epinefrin atau adrenalin memberi sinyal melalui reseptor alfa adrenergik dalam sistem syaraf pusat dan perifer. Kemudian, reseptor alfa adrenergik mengikat kedua norepinefrin yang dilepaskan oleh serat postganglionik, simpatik, dan epinefrin atau adrenalin yang dilepaskan oleh medula adrenal yang mengikat norepinefrin dengan afinitas yang sedikit lebih tinggi. Agonis atau aktivator reseptor alfa-2 adrenergik sering digunakan dalam anestesi hewan di mana mereka mempengaruhi sedasi, relaksasi, dan analgesia melalui efek pada sistem syaraf pusat. Kalsium kalmodulin mengaktifkan myosin light chain kinase atau MLCK, sebuah enzim yang mampu memfosforilasi rantai cahaya myosin atau MLC di kehadiran ATP. Rantai cahaya myosin adalah subunit pengatur 20 kD yang ditemukan di kepala myosin. Fosforilasi MLC mengarah ke jembatan silang pembentukan antara kepala myosin dan selanjutnya yaitu GS protein couple pathway merangsang adenylyl siklase atau AC itu mengkatalisasi pembentukan CAMP. Dalam VSM, tidak seperti jantung, peningkatan CAMP distimulasi oleh agonis beta-2 adrenoreseptor seperti epinefrin atau isoproterenol menyebabkan relaksasi. Mekanisme untuk ini adalah penghambatan CAMP dari MLCK. Oleh karena itu, peningkatan CAMP mengurangi fosforilasi MLC yang mengurangi interaksi antara aktin dan myosin. Karena itu, narkoba yang meningkatkan CAMP yaitu ada misagonis beta-2 adrenoreseptor. Selanjutnya itu ada contoh obat-obat yang bekerja sebagai agonis reseptor adrenergik, yaitu ada reseptor alfa dan reseptor beta. Reseptor alfa 1 agonis, contoh obatnya itu ada ephedrine, pseudoephedrine, phenylephrine, bekerja dengan cara vasokonstriksi perifer, sehingga obat decongestan. Yang kedua yaitu ada alfa 2 agonis, contoh obatnya clonidine, bekerja dengan cara memblok pelepasan norepinefrin dari ujung sinap sehingga menghambat aksi syaraf simpatik dan menyebabkan antihipertensi. Kemudian ada reseptor beta 2 agonis, contoh obatnya ada salbutamol dan terbutalin, bekerja dengan cara mengaktifasi GS dan mengaktifasi jalur. Contoh obat-obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor adrenergik terdiri dari reseptor alfa dan reseptor beta. Reseptor alfa terdiri dari reseptor antagonis alfa 1 dan reseptor antagonis alfa 2. Reseptor antagonis alfa 1 contoh obatnya yaitu prazosin dan doxazosin. Bekerja mengurangi tonus pada kontraksi sel otot pembuluh darah sehingga digunakan untuk antihipertensi. Reseptor antagonis alfa 2 contohnya yohimbin, digunakan untuk mengatasi gangguan ereksi pada pria. Reseptor beta terdiri dari reseptor antagonis beta 1. Contoh obatnya yaitu alprenolol dan propranolol. Bekerja memblok aktivitas reseptor dengan cara mengurangi CAMP di otot jantung, sehingga menimbulkan efek inotropik dan kronotropik negatif, sehingga menurunkan kardiak output. Golongan ini juga digunakan sebagai antihipertensi. Reseptor beta 3 adrenergik. Reseptor beta 3 terdapat di jaringan adiposa atau sel lemak.
Bekerja meregulasi metabolisme lipid dan termogenesis, mengubah lemak menjadi panas dan energi. Reseptor beta 3 terkait dengan stimulatori G-protein. Bekerja memicu PKA untuk mengaktifkan lipase di jaringan adiposa untuk memobilisasi asam lemak yang diperlukan untuk oksidasi oleh otot, liver, dan lain-lain. Fakta menunjukkan bahwa reseptor beta 3 adrenergic berperan dalam mengontrol berat badan manusia. Reseptor beta 3 menginspirasi penemuan obat baru untuk mengobati obesitas. Contohnya yaitu CL3-16243 dan AJ9677 yang termasuk agonis beta 3 yang digunakan sebagai antiobesitas. Contoh antiobesitas yaitu proadrenergic agen sibutramine. Bekerja dengan cara menghambat reuptake norepinefrin sehingga meningkatkan aksi norepinefrin peripher pada reseptor beta 3 adrenergic di jaringan adiposa, yang kemudian menstimulasi termogenesis dan meningkatkan konsumsi oksigen yang akhirnya menyebabkan penurunan berat badan. Langsung saja, di sini ada definisi dari adrenergic, di mana reseptor adrenergic merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik seperti flight, fright, all-right response, meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernafasan, dan pengaturan sirkulasi perifer. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai obat yang bekerja pada sistem dopaminergik. Jadi di sini ada gambar mengenai proses degradasi dari sistem dopaminergik. Yang pertama, obatnya itu ada amfetamin. Amfetamin dapat memblok reaksi di mana reaksi tersebut akan mengubah tirosin menjadi dopa. Dopa ini dapat berkurang jumlahnya dan akan menghambat pembentukan dopamin. Lalu amfetamin juga dapat meningkatkan terbentuknya dopamin reseptor. Yang kedua ada antidepresan. Antidepresan ini dapat memblok reaksi oleh enzim MAO, di mana enzim ini akan mengubah dopamin menjadi dopa C atau inaktif. Lalu yang ketiga ada kokain. Kokain dapat memblok penyerapan kembali baik metilpenidat dan trisiklik antidepresan tetapi lemah. Lalu ada reserpin. Reserpin ini dapat menyebabkan terjadinya kebocoran dari vesikel. Lalu ada antihipnotik seperti aloperidol yang dapat memblok reseptor dopamin. Jadi, obat yang bekerja pada sistem dopaminergik itu ada 5. Yang pertama amfetamin, yang kedua antidepresan, yang ketiga kokain, yang keempat reserpin, dan yang kelima antihipnotik. Dalam jurnal yang berjudul Penanganan Perioperatif Anestesi pada Reseksi Feokromositoma membahas mengenai persiapan preoperatif, penanganan intraoperatif, dan penanganan pasca bedah. Di sini juga membahas beberapa obat. Yang pertama, antagonis adrenergik alfa 1 yang kompetitif selektif menjadi pilihan oleh beberapa ahli anestesi karena tidak menyebabkan refleks takikardi, memiliki waktu kerja yang lebih singkat, dapat disesuaikan secara cepat sebelum pembedahan, dan durasi terjadinya hipotensi pasca bedah berkurang. Lalu ada penggunaan antagonis adrenergik beta intraoperatif dapat menolong pengendalian takikardi dan takiaritmia. Lalu hipotensi persisten mungkin dapat terjadi akibat efek residual dari blokade adrenergik yang diberikan preoperatif dan atau fatigue persisten dari mekanisme vasokonstriktor. Ketika katekolamin
yang berlebihan menghilang setelah pengangkatan tumor, respon vaskuler untuk mempertahankan tekanan menjadi lemah. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga materi yang kami bagikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.